mesin diesel kami campurkan. Ini saya agak cepat ya Pak, karena habis ini kita akan berbicara kondef. Dari limbah kopi, serbuk kopi itu kami untuk menurunkan emisi seperti itu Pak. Next. Limbah B3. Next. Nah, ini kesalahan kami. Ya mungkin di proper ini juga tidak hanya kita setelah membuat berbagai dokumen, akan tetapi ketika penginputan Pak, itu juga harus detail sesuai dengan RINEM-nya, kapasitas size-nya, kemudian ketika kita penguploadannya sesuai dengan kolom-kolomnya dan yang lain. Nah, kami tidak tahu ketika waktu pas kami upload di inovasi di limbah B3, ternyata di saat penguploadan itu ya mungkin data error dan yang lain itu ya kita tidak bisa ini ya mengerti. Jadi di saat ini, di tahun 2021 ini kami mendapatkan nilai 0. Inovasi kami kemarin adalah bagaimana kami merubah limbah B3 dapat bisa dimanfaatkan kembali seperti itu. Next. Ini limbah padat non B3. Next. Ini kami juga cukup kecil di inovasi karena kami belum bisa melibatkan masyarakat khususnya untuk bisa berkontribusi bagaimana memanfaatkan limbah-limbah yang ada di perusahaan. Nah, ini salah satu strategi yang bagaimana kita mungkin pikirkan Bapak dan Ibu sekalian untuk masyarakat bisa juga berkontribusi ke perusahaannya. Next. Next saja. Ini sama juga Pak, kami ada kesalahan teknis di bagian inovasinya. Next. Ya, di Kehati kebetulan ini juga salah satu proyeknya saya. Program Keanekaragaman Hayati adalah salah satu yang kami unggulkan itu kawasan konservasi mangrove dan bekantan Pak, dan kawasan Taman Anggrek. Dan tahun ini kami memiliki strategi khusus adalah terkait penanaman pohon endemik Kalimantan. Di Keanekaragaman Hayati ini Bapak dan Ibu bebas untuk mengeksplor yang ada di lokalnya. Contohnya kalau di Kota Tarakan kan cukup unik Pak program-programnya. Kalau saya boleh sharing, salah satunya adalah tanaman kantong semar, kemudian ada burung elang dan lain itu bisa kita konservasi sebagai biodata kita. Anggrek, kemudian ada juga bekantan, kemudian jenis-jenis mangrovean dan lain-lain. Kalau di sini saya cukup bisa dikatakan ekspor karena saya membidangi di Keanekaragaman Hayati dan kondef. Kemudian di Keanekaragaman Hayati ini ada namanya poin terbaru Pak di tahun 2021, 22 dan 2023 nantinya itu adalah eko inovasi. Nah, di eko inovasi ini Bapak dan Ibu harus membuat satu laporan yang terverifikasi oleh lembaga tertentu. Lembaga tertentunya itu adalah baik itu akademisi, baik itu bisa dikatakan lembaga masyarakat yang berkompeten di bidang konservasi dan lain-lain. Nah, itu yang terbaru karena kita berbicara di Keanekaragaman Hayati ini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kenaikan indeks dari keragamannya, baik itu populasi, data populasinya dan data varietas ataupun spesies-spesies yang Bapak dan Ibu lakukan. Kalau kami di Taman Anggrek yang dulunya hanya ada 3 spesies tanaman anggrek, dan alhamdulillah dengan adanya program kita sekarang spesies taman anggrek jauh lebih banyak, bisa 5 atau 10 setahu saya. Oke, next. Ini Komdes dan tangga bencana Pak. Next. Nah, ketika kita berbicara proper emas, Bapak konsistennya adalah di CSR. Nah, disinilah Bapak yang fighting terakhirnya, level akhir di proper emas. Kenapa saya katakan di sini adalah level akhirnya? Karena di kondef ini tidak secara nilai Pak yang dinilai. Jadi tahapannya itu ketika Bapak lulus dari verifikasi hitam, biru, hijau, dan di emas ini tidak ada namanya penilaian secara khusus. Ketika Bapak melewati passing grade 600 lebih, Bapak siap-siap akan melakukan yang namanya
penguploadan dokumen inovasi sosial dan yang engagement itu Pak, SE, SROI, kemudian ada lagi satu lagi IKM dan lain. Nah di sini Pak di Kondek ini cukup banyak Pak kalau di Kondek. Dan nantinya ketika Bapak udah masuk salah satu kriteria itu, Bapak nanti akan melakukan yang namanya presentasi di hadapan teman-teman kementerian. Ketika Bapak telah presentasi dan di saat tahun 2021 kami diuntungkan dengan tidak adanya verifikasi lapangan langsung Pak. Jadi kita secara online dan mendatangkan mitra kita juga secara online, dan tidak menutup kemungkinan di tahun 2022 ini ya bisa jadi nanti kita akan langsung ada verifikasi lapangan secara langsung. Dan verifikasi lapangan langsung ini ya udah tidak ada hak khusus dari perusahaan Pak, karena tim proper dari nasional dari kementerian itu akan langsung ke mitra binaan kita, seperti itu. Next. Nah, ini kebencanaan Pak. Tingkat partisipasi kami kenapa dikatakan cukup tinggi, karena kami salah satu memiliki komitmen terhadap vaksinasi yang cukup tinggi. Kami tahun 2021 ini kemarin telah capaian vaksinasi lebih kurang 20.000 lebih Pak. Makanya kami sebar tim-tim kami, baik itu di Tanjung Selor, di Kabupaten Nunukan, kemudian disebar di Kota Tarakan. Setiap ada momen kegiatan vaksinasi kami pasti hadir Pak. Bagaimana bentuk komitmen kami untuk masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi secara mudah, gitu. Ya baik itu kami bisa menyiapkan dalam bentuk fasilitasnya, tenaga medisnya dan lain. Karena ini kriteria baru Pak. Kemudian selebihnya siap tanggap bencana darurat kami memiliki armada khusus pemadam kebakaran. Ini juga yang bisa kami klaim untuk membantu kegiatan-kegiatan operasional yang ada di Kota Tarakan seperti kebakaran dan lain. Kemudian kami juga memiliki tenaga khusus baik itu medis dan lain yang bisa dibantukan untuk relawan-relawan kegiatan yang ada semestinya kebanjiran dan lain kami sudah siap. Dan itu berdasarkan dari komitmen dan SK yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan perusahaan. Next. Oke, ini saya belum tahu Pak kalau misalkan di bidangnya Bapak masing-masing. Kalau di migas sendiri biasanya dia ada klaster-klasternya Pak. Begitu. Jadi ini adalah salah satu ini kami sistem penilaian kami berada di tahun 2002 ini dengan total nilai kandidat hijaunya itu 558 dan nilai batas bawah kandidat emas itu 635. Dan ini harus kami angkat lagi karena kalau tidak ya kami akan berada di posisi hijau lagi nanti kembali gitu. Dan untuk mendapatkan ke emas lagi nih paling tidak kita harus bertahan 3 proper hijau. Next. Oke, ini implementasi program kami saja Pak. Lanjut. Oke. Nah, ini salah satu nanti Bapak harus membuat planning project. Planning projectnya itu adalah bagaimana program-program CSR Bapak bisa mensupport energi, emisi air, limbah B3, non B3, dan satu lagi ada namanya keanekaragaman hayati. Contohnya yang kami lakukan adalah bagaimana di energi kami bekerjasama dengan Alma-Lama, Yayasan Panti Jompo, kemudian di emisi kami bekerjasama dengan KSM Nunukan, dan nanti di limbah B3 dan non B3 kami bekerja sama dengan program CSR kami Bank Sampah. Itu. Next. Ini program ini salah satu tim. Next. Oke. Kita lanjut ke CSR-nya ya Pak. Ini strategi kami. Ketika Bapak telah melewati tahapan hijau, di sini Bapak akan mempresentasikan program CSR Bapak. Program CSR yang Bapak buat tidak harus banyak.
yang Bapak upload itu satu sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi ketika Bapak mempresentasikan, keluarkanlah semua keunggulan-keunggulan dari perusahaan Bapak-Bapak. Ini mungkin salah satu sekalian juga sharing terkait tahapan-tahapan presentasinya. Pertama yaitu adalah komitmen manajemen, next, visi dan misinya. Kemudian profil dari perusahaan Bapak-Bapak yang dimana menjelaskan terkait capaian produksi, capaian terkait ICSA-nya, komitmen internalnya, dan keberlanjutan programnya, dan keunggulan-keunggulan lainnya, Pak. Baik itu Bapak mendapatkan penghargaan tingkat daerah, nasional, dan internasional yang di sini jelaskan. Kemudian di program CSR ini sebenarnya kami telah memetakan melalui social mapping, yaitu dari ring 1, ring 2, dan ring 3 kita, Pak. Nah, dikatakan kalau misalkan kita berkomitmen untuk melakukan program di luar dengan ring 3 kita, di luar dengan operasional kita, itu Bapak dikatakan lebih baik gitu. Apabila Bapak dan Ibu sekalian telah melaksanakan program di ring 1 dengan target programnya itu udah exit program ataupun udah sukses programnya gitu. Dan kami melakukan program di ring 3 kami adalah sekolah kapal batas, di mana anak-anak sebatik yang dahulunya pekerja ataupun ex dari TKI yang tidak memiliki berbagai administrasi untuk masuk ke sekolah negeri, kami fasilitasi sekolah swasta yaitu sekolah kapal batas. Nah, terkait dengan administrasi akte kelahiran dan lainnya itu nanti diurus oleh sekolah secara bertahap. Akan tetapi anak-anak negeri kita ini yang ada di TKI, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan lebih dahulu, seperti itu. Kemudian di ring 2 kami memiliki program di Nunukan dan di kawasan konservasi anggrek langka di area Kelurahan Pantai Amal. Pantai Amal juga termasuk ring 2 kami, dan di ring 1 kami cukup agak banyak programnya, yaitu ada di UMKM Pesisir, kemudian di Kelingan Kampung 6, Enbarter, energi baru terbarukan. Ini kami merubah minyak jelantah menjadi biodiesel, merubah minyak jelantah menjadi lilin, merubah minyak jelantah menjadi sabun, merubah minyak jelantah jadi berbagai sabun lantai dan lain. Jadi cukup variasi, dan lokal hero-nya yang mungkin kita sudah cukup tahu, Bapak Haji Sardi. Kemudian program unggulan konservasi kami adalah kawasan mangrove dan bekantan. Next. Bapak harus menceritakan segala bentuk penghargaan Bapak, baik itu nasional, daerah, dan internasional. Dan alhamdulillah kami mendapatkan Global CSR Award. Kemudian kami mendapatkan Proper Emas, ini yang ketiga kalinya. Terus itu kami mendapatkan dari daerah itu, dari Dinas ESDM, penghargaan wali kota, penghargaan wali kota Tarakan, dan Bupati juga terkait percepatan vaksinasi. Next. Tagline di Proper Emas Bapak harus memiliki juga. Kalau kami tahun 2021 kami mengangkat Benuanta Berseni, Pak. Daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat berdaya di masa pandemi. Nah, ini salah satu tagline kami. Next. Ini program CSR kami, Pak. Program Kubedistik, kelompok usaha bersama disabilitas batik, program pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui kerajinan batik. Next. Setiap program Bapak dan Ibu harus memiliki yang namanya rencana kerja, baik itu rencana tahunan ataupun rencana secara 5 tahun, Pak. Jadi ini bisa tertuang dalam bentuk social mapping ataupun Bapak bisa membuat roadmap seperti ini. Jadi kalau kami setiap program tidak hanya program konten, efisiensi lainnya pun kami buatkan, Pak. Rencana programnya harus seperti apa, tahun ini seperti apa, PIC-nya seperti apa, anggarannya itu berapa. Nah, dan kalau bisa nanti dikategorikan escrow-nya itu harus lebih dari 1, Pak. Jadi investasi
masyarakat itu harus lebih besar daripada investasi perusahaan. Gitu. Ini roadmap kami Pak, insya Allah di tahun 2023 kami akan exit program dan nantinya kami akan membuat sebuah perencanaan program baru di Kota Tarakan, baik itu program disabilitas atau